Yeah. Hello. Messi, can you come to Indonesia tomorrow? Yeah, we're gonna fight you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan mereaction dan menunjukkan beberapa video komentar dari pendukung sepak bola Indonesia soal penampilan timnas ketika melawan Jordania, dan akan saya mix dengan beberapa video tanggapan dari netizen Malaysia soal persepak bolaan mereka yang jauh tertinggal dari negara kita Indonesia. Dan kita patut berbangga karena Indonesia sekarang menjadi trending topik, teman-teman. Semua mata penggemar sepak bola ASEAN tertuju ke Indonesia begitu, karena perwakilan Asia Tenggara di ajang Asian Cup Under 23 ini tinggal Indonesia dan juga Vietnam, teman-teman, di mana Indonesia sama sekali tidak diunggulkan karena Indonesia berada di grup neraka tergabung dengan Qatar, Australia dan juga Jordania. Tetapi yang mengejutkan, Indonesia mampu melangkah ke babak 8 besar sebagai runner up, sehingga Indonesia menjadi pusat perhatian semua netizen pecinta sepak bola di Asia, khususnya di Indonesia, teman-teman. Oke, jadi seperti apa tanggapan mereka? Tanpa basa-basi, mari kita simak sama-sama. Ini dia. Ini dia wasit yang besok akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Seperti biasa, kita harus siap-siap, pantau lagi dan temukan akun IG-nya, cuy. Wasit bernama Sean Evans ini berasal dari Australia, dan wasit ini banyak kali kontroversinya. Sean Evans pernah jadi wasit Liga 1 di tahun 2017, dan Sean Evans juga dalang utama atas tumbangnya Timnas Indonesia di babak 16 besar Asian Games 2018. Saat menjadi wasit di Liga 1 tahun 2017 itu, Sean Evans pernah merugikan Persib Bandung saat bertemu dengan Persija. Nah, kalian pasti masih ingat kan kejadian waktu itu? Oke, kita lanjutkan aja. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sean Evans juga memimpin pertandingan antara Singapura versus Cina, dan Sean Evans memberikan 7 kartu kuning sekaligus di pertandingan itu. Pokoknya ini wasit udah banyak kali bikin luka di tubuh supporter Timnas Indonesia, cuy. Jadi bantu gua cariin akun IG-nya, kita pantau bareng-bareng. Dan semoga aja gua masih berharap kalau wasit ini akan profesional besok malam dalam memimpin pertandingan. Semoga Indonesia tidak dicurangi lagi oleh sang pengadil lapangan. Dan kalau sampai dicurangi lagi sama pengadil lapangan, mari kita pantau rame-rame akun IG-nya, kita serang akun IG-nya. Biar tahu rasa dia, supaya dia tahu the power of netizen Indonesia itu seperti apa kalau mereka berani macam-macam dengan timnas Indonesia. Tim Malaysia dalam Piala Asia ni memang betul-betul konsisten. Konsisten kalah, konsisten bolos 2 gol, konsisten dapat penalti sebab silly mistake, konsisten bawa telur ayam. Okey, jadi Malaysia telah pun pulang dengan telur ayam, itulah aku kata habis beras je. Untuk game kali ni aku rasa ada gameplay juga. Okey, peluang-peluang tu ada, tapi masalah terbesar untuk Malaysia masih lagi decision making dekat final third. Aku tunjuk satu contoh dekat korang dekat awal minit perlawanan. Kau tengok player Malaysia main macam mana, apa dalam pemikiran diorang ni. Okey, nampak ni, nampak ada peluang tu. Ada peluang untuk bagi dekat member, member betul. tak passing, boleh through ball, tapi kau pergi shoot. Shoot, alahai bola kau pun. Yang lebih menyedihkan, komentator kata apa tau? Percubaan pertama, percubaan yang positif dari percubaan yang positif. Percubaan positif tengkorak engkau. Itu engkau ni bukan David Beckham, kau tahu tak? Kau nak sepak daripada situ. Ini emosi ni untuk review ni. Itu baru satu je contoh aku tunjuk. Ada banyak lagi benda-benda yang macam tu berlaku dalam 3 game selama ni. Either player Malaysia ni otak dia orang memang benak, ataupun mereka memang tak ada chemistry. Okey, aku harapkan lebih kepada tak ada chemistry lah. Okey, bagi aku game kali ni agak sayang sebab kita banyak menyerang, hampir menjaringkan gol, tapi disebabkan penalti. Sekali lagi penalti daripada silly mistake. Kali ni bukan daripada defender. Okey, player-player Malaysia, saya minta balik nanti belajar untuk tak buat foul dalam kotak penalti. Boleh ke tak? Itu je saya minta. Saya tak minta boleh belajar sama Indonesia. Saya minta tu je dulu. Okey, sebab setiap kali kita bolos dengan gol-gol macam ni, itu mental akan down, right? And then Malaysia berjaya menjaringkan gol dengan player Hakimi ni. Aku boleh kata kalau dia tak score gol pun, dia yang paling perform malam tadi. Okay, aku rasa player ni
patut dibawa masuk ke squad senior. Okay, dia ada body, dia ada physical, dia boleh take on, dia boleh dribble, dia boleh shooting. Okay, dia juga menghasilkan gol. Aku rasa player ni ada masa depan yang cerah, ada potensi. Untuk Malaysia yang membawa pulang telur ayam, tak apa, inilah hakikatnya, inilah realitinya. Okay, so kita sebagai fans dan juga sebagai player, kita kena ambil benda ni sebagai satu pengajaran untuk kita improve untuk masa akan datang. Itu saja guys. Kalau belum follow channel ni, nak dengar macam-macam news, boleh tekan butang follow. Malaysia harus belajar banyak dari Indonesia begitu. Memang cukup mengejutkan ketika Malaysia bertarung di ajang AFC Cup Under 23 ini, Malaysia pulang dengan 0 poin. Bahkan kebobolan paling banyak di grup mereka itu. Oh ini sementara pertandingan Indonesia Jordania nih. Supporternya heboh sendiri. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Congratulations. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah. Ya, sengaja toh karena Jordania sudah kalah. Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Korea jelas lawan yang kuat, tapi peluang kita untuk menang masih tetap ada. Yang paling kelihatan adalah meratanya kualitas skuad Korea. Keunggulan mereka adalah memanfaatkan situasi apapun untuk bisa mencetak gol. Posisi lagi jelek pun masih bisa mencetak gol. Korea juga sering mengirimkan umpan silang untuk disundul, baik melalui situasi open play maupun dari bola mati. Kelemahan paling jelas dari Korea adalah belum solidnya lini pertahanan mereka. Namun gawang mereka dijaga oleh Jong Hyun yang menjadi penyelamat di 2 laga awal. Uni Emirat Arab, Cina, dan juga Jepang berkali-kali memanfaatkan kelemahan pertahanan Korea. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak gol ke gawang Korea. Kalau melihat pertandingan melawan Yordania, harusnya bukan tidak mungkin kita bisa mencetak beberapa gol ke gawang Korea. Tapi tentu kita tidak boleh besar kepala. Soalnya Korea udah punya budaya menang yang kuat. Termasuk waktu lawan Uni Emirat Arab di mana mereka mencetak gol di masa injury time. Hilang fokus dikit, nasib kita bisa kayak Uni Emirat Arab, Cina, dan juga Jepang. Cuma kalau boleh saya prediksi, kita bakal menang dan lolos ke semifinal. Amin. Bung Toel, aminin juga dong. Kita mendoakan yang terbaik untuk Indonesia dan semoga Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan. Ya memang di atas kertas Korea jauh di atas Indonesia dan kualitasnya juga jauh di atas Indonesia. Itu di atas kertas. Tapi di atas lapangan kita coba dulu. Tanding dulu bro, jangan pernah takut dengan negara manapun. Kita juga punya kualitas kalau di atas lapangan. Ya kalau di atas kertas mungkin ya kita tidak punya kualitas. Tapi kalau di atas lapangan Indonesia punya kualitas. Komentator TV Malaysia yang bangga dengan permainan timnas Indonesia, respect Malaysia, salam satu rumpun. Kecewa di pembukaan, namun walau dengan sayap yang terluka, hati tidak pernah patah. Api semangat perjuangan tak pernah padam, cita tak pernah mati. Dan kini talian hayat dalam perjuangan mereka yang masih belum tamat di peringkat kumpulan. Keman Teguh dengan jaringannya, Hernando Ari dengan tindakan menyelamat di sepakan penalti, tangisan Pratama dan kerayaan untuk Indonesia. Mereka masih ada Jordan, tetapi mereka tahu mereka masih lagi berpeluang di sini. Kerana tamat aksi di Doha, Indonesia 1, Australia 0. Mungkin ketika Indonesia lawan Australia ini banyak yang berpikir Australia akan menang. Ya karena di atas kertas mereka jauh di atas Indonesia. Tapi lagi-lagi Indonesia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan dan berhasil menggulung Australia dengan 1-0. Jak, bagi ulasan perlawanan pada hari ini, Jak. Macam babi. Okey. Ini supporter Malaysia kecewa macam nih. babi, apa lagi, Jak? Macam pela. Supporter Malaysia kecewa karena Malaysia ini pulang dengan 0 poin gitu. Dan kebobolan terbanyak juga. Aman ya, selamat buat timnas U23 yang berhasil maju ke babak 8 besar. Ini bukti dari kerja keras dan kinerja yang luar biasa dari Sinteyong dan patut dilanjutkan atau diperpanjang di timnas. Dan apapun hasil di 8 besar nanti, kita rakyat Indonesia sudah bangga dengan perjuangan kalian. Ya, betul, Gas betul, terus betul. pantang mundur. Tapi di situasi seperti ini, kalau masih ada yang tidak puas dan kecewa, ya itu palingan Bung Towel dan orang-orang yang tidak menerima kekalahan di MK. Asik, singgung MK gitu. Memang betul, Sinteyong wajib diberikan kontrak tambahan lagi.
supaya dia bisa membangun fondasi yang cukup kuat begitu, supaya anak-anak Indonesia ini mental bertandingnya itu tambah kuat lagi begitu. Dan kalau ada yang tidak suka dengan Sintayong, yang persetan dengan dia begitu. Sintayong akan tetap melatih Indonesia, terserah dia mau mengkritik apa, dan menurut saya kritikannya itu tidak punya dasar. Karena kalau kita melihat progres ya, Sintayong sudah bawa Indonesia sejauh ini di timnas senior bawa sampai 16 besar Piala Asia, dan under 23 ini bawa sampai 8 besar. Itu satu prestasi yang sangat luar biasa yang pelatih manapun belum bisa membawa Indonesia sejauh itu. Teruk sangat. Malam secara rasmi skuad Malaysia under 23 gagal melayakkan diri ke peringkat seterusnya di Piala Asia under 23. Kita kalah dengan Vietnam 2-0. Kalah tu tak apa, tapi kalau kita tengok gameplay sakit hati. Ada dua benda yang saya nak ulas. Nombor satu, saya rasa skuad Malaysia under 23 kali ni macam tak ada chemistry. Bila menyerang ada member yang tak support, bila defense ada yang tengok saja. Apa yang saya sakit hati, ada sesetengah player bermain di Liga Super tapi main macam nak tak nak. Bodoh. TV tak hidup. Adil untuk kita salahkan pemain-pemain serangan, sebab diorang pun tak dapat bola. Sepatutnya pemain-pemain tengah ni lah menjadi jambatan kepada pemain-pemain pertahanan juga pemain-pemain penyerang. Saya tak nafikan gol yang kita bolos malam adalah melalui kesilapan kita sendiri, tapi in a bigger picture saya rasa masalah kita lagi besar. Apa pendapat korang tentang game semalam? Harusnya Malaysia ini nonton Indonesia main supaya lihat dari transisi bertahan ke menyerang itu bagaimana, cara offernya itu bagaimana. Harusnya Malaysia belajar dari Indonesia begitu. Ya kebetulan tetangga satu rumpun juga toh, tidak apa-apa. Harimau Melaya kalah lagi. Kebaran kalian tinggi, kita akan tersingkir daripada Asian Cup. Keputusan yang sangat menghampakan, bukan kerana kita kecundang 2-0 kepada Vietnam, tetapi pasukan yang menunjukkan prestasi permainan yang lebih baik dan cantik di atas padang hari ini ialah pemain muda kita. Namun beberapa keputusan referee merosakkan game ini. Yang free kick tu 50-50, dua-dua pun tarik baju, tetapi penalty itu gila lembut bro. Tambahan pula dengan pemain Vietnam yang pandai sangat berlakon. Apa-apa pun abang bangga sangat dengan pemain muda kita. Permainan yang korang tunjukkan tu jauh lebih menghiburkan daripada skuad senior Harimau Melaya. Cara pemain muda kita menggerakkan bola dan membina serangan daripada kawasan tengah memang mantap. Cuma passing ke dalam final third dan juga finishing tu kena perbaiki. Abang percaya mereka akan belajar daripada kekalahan ini dan akan jadi lagi padu. Bagi kawan-kawan yang tak tengok game ini tapi komen Harimau Malaya suka main long ball, abang merasa kamu pergi pancing ikan lagi bagus lah. Vietnam memang kalau lawan Nguyen itu harus siap ekstra keras itu. Soalnya Nguyen ini main di lapangan selain dia banyak drama, itu tackle keras yang berbahaya juga sering dilakukan itu. Makanya tidak heran kalau Malaysia ini kalah 2-0 begitu. Terlepas dari permainan mereka yang buruk ya, Nguyen juga ini mainnya dia keras begitu, banyak drama di lapangan. Satu, Padang pun dah memang barai, tak okey. Yang kedua, 2 kali turut-turut kita kalah dengan Oman dengan scoreline yang sama 2-0. Dalam 5 perlawanan terakhir, 4 kali kalah, 1 saja seri. Dan bulan puasa ni kita kena lebih banyak sabarlah. Yang ni lah apa yang FAM kena fikirkan. Dia bukan terletak di atas bahu pemain sahaja, bukan terletak di atas bahu jurulatih saja. Tapi bagi aku secara keseluruhannya FAM lah kena mainkan juga peranan, walaupun dia dah lantik Kim Pan Gon sebagai head coach. Bila kita kalah, dia akan timbul isu lah. Isu macam tak perlu nak naturalisasikan player, macam tak ada function, apa-apa pun kita kena berbalik kepada pembangunan akar umbi lah, yang memang sangat-sangat susah. Mungkin dah 20 tahun dah kita cakap pasal akar umbi ni. Ya, kita ada talent, tapi untuk dapatkan satu squad, okay, dulu ni bola sepak zaman dulu kita fokus untuk dapat the best 11 pemain, tapi dalam bola sepak moden ni dia bukan lagi 11 lah, kena cari satu squad ni, iaitu dalam 23 ke 25 player. Itu setahu saya itu pelatihnya Malaysia U23 ini sudah mengundurkan diri gitu, karena Malaysia pulang dengan 0 poin. Mungkin pelatihnya itu malu gitu. Dan juga kalau kita berbicara soal naturalisasi, Malaysia juga ada program naturalisasinya gitu. Mereka menaturalisasi pemain dari Belanda, pemain keturunan dari Belanda itu ada juga, bukan hanya Indonesia saja begitu. Tapi yang punya progres cukup tinggi ya di Indonesia gitu. Dimana pemain-pemain keturunan yang bermain untuk Indonesia ini ya skillnya itu jauh dari pemain-pemain Malaysia gitu. Malaysia versus Vietnam. Di pertandingan tadi sayang banget Vietnam harus mengakui kelemahan Malaysia karena gawangnya dibobol 2 kali sama Vietnam. Kalau dia bilang pasca pertandingan tadi di Piala Asia U23, Malaysia itu tim yang lemah walaupun ada pemain naturalisasi. Tunggu dulu.
Ayo kita lihat, kita bedah bareng-bareng. Justru dibandingin tim Asia Tenggara lainnya kayak Thailand, Vietnam, sama Indonesia, ini prestasi Malaysia di Piala Asia U23 kali ini sulit ditandingin. Ya, Thailand, Vietnam, sama Indonesia sampai saat ini udah bisa bikin gol ke gawang lawan-lawannya. Malaysia dong, belum bisa sama sekali. Dan hebatnya lagi, Malaysia biarpun kalah sama Vietnam di pertandingan tadi, tapi posisinya di klasemen ini sama kayak Vietnam, sama-sama di peringkat 1. Vietnam peringkat 1 dari atas, Malaysia peringkat 1 dari bawah. Udah apa-apa, mungkin ini proses untuk sepak bola Malaysia lebih baik lagi ya. Kira-kira begitu teman-teman. Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara. Harimau Muda telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 2-0. Aku rasa tak payah panggil Harimau Muda lah kot, panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah, anjing ke kucing ke kan. So bagi aku skrip yang lebih kurang sama macam game yang lepas. Dalam game yang lepas aku dah cakap kalau kita main dengan cara yang sama, kita takkan menang, kita takkan skor gol. Dan betul lah apa yang terjadi dalam game kali ini. Mungkin lebih baik sikit daripada game sebelum ni. Kita boleh pegang bola sebenarnya, cuma nak bawa bola daripada defensive side kepada third box tu aku tak tahulah, macam kekurangan idea, kekurangan creativity. By the way, ini player Mukairi ni betul ke dia pakai nombor 7? Sebab orang yang pakai nombor 7 selalunya superstar, player paling power dalam team, macam player paling hauk je kan. Tapi itulah hakikatnya guys. By the way, betul, referee agak berat sebelah sebenarnya sebab seawal minit 12 kad kuning sudah pun dilayangkan dan bagi aku itu bukan kad kuning, langsung tak layak untuk dapat kad kuning. Tapi kita dah tahu Vietnam memang selalu main macam tu. Okay, dan masih lagi ada defensive mistake. Setiap game masih ada lagi defensive mistake. Kali ni dapat penalti lagi. Aku tak tahulah, Malaysia ni syarat dia memang kena dapat penalti kot setiap game. Yang aku tak suka yang bila dia dah buat foul tu, dia buat muka tak bersalah, dia buat muka terkejut. Itu kau dah main bola 10 tahun lah, kau tahu kau buat penalti lah kan. So ya, Malaysia kena lagi 2-0. Dengan kekalahan ini telah menyingkirkan Malaysia daripada Piala Asia Under-23 ni lah. Maknanya memang takkan pergi ke pusingan seterusnya. Untuk ambil sijil penyertaan je lah. Kalau kau masuk Piala Asia ni untuk sijil penyertaan je, tak payahlah buat habis beras je. Okey, itu saja. Ini supporter Malaysia ini kalau nonton Malaysia pasti TV hancur ini. Soalnya Malaysia kalah terus. Tidak pernah cetak gol lagi. Ini cetak gol kayaknya waktu lawan Uzbekistan, gol tidak salah, atau lawan Kuwait. Udah ada Bung Toel nih, yang kalian cari nih Bung. Udah menang lawan Australia 1-0. Udah menang juga semalam 4-1 lawan Yordania 4-1. Kasih 2 kata dong buat kemenangan Indonesia. Selamat dan impresif yang semalam. Itu banyak Bung namanya Bung. Selamat dan impresif 2 lah itu. Bung Toel bilang selamat dan impresif buat permainan Indonesia. Tapi dia tidak sebut nama STY situ. Udah bilang tim muda jiran kita Indonesia menang bergaya 4-1 ke atas Jordan. Secara rasminya skuad Indonesia Under-23 layak ke peringkat seterusnya dalam Piala Asia kali ini. Pada video lepas saya ada cakap 3 player yang saya suka. 2 daripada 3 player tersebut skor game semalam, Marcelino Ferdinand dan Koman Teguh. Kalau korang tengok gol Witan Sulaiman, ya Allah, cantik. Gol tu saja cantik, tapi keempat-empat gol tersebut dihasilkan daripada build up yang sangat cantik. Ini yang saya maksudkan dalam video yang lepas, permainan yang sangat matang dan berdisiplin. Sekarang dalam Piala Asia Under-23 ni, tim Indonesia belum concede open play goal. Apa-apa pun abang nak ucapkan tahniah kepada tim Indonesia Under-23. Semoga korang sukses dalam peringkat seterusnya. Mantap teruk. Apapun hasil yang sudah didapatkan oleh timnas Indonesia di bawah 23 tahun, kita sebagai supporter jangan terlalu senang dulu, jangan terlalu euforia dulu, karena Indonesia masih akan lawan tim kuat di 8 besar nanti, di babak 8 besar. Dan kalau menang lawan Korea, Indonesia akan melaju ke semifinal, dan kita tentunya berharap Indonesia sampai final, jangan sampai semifinal saja lah. Memang targetnya sampai 8 besar ya. PSSI kasih ke Coach Shin Taeyong, tapi harapan supporter Indonesia sampai final. Itulah supporter gitu, punya ekspektasi tinggi buat timnas gitu. Dari kejauhan Indonesia 4 dan 1 Komang nyetak gol. Cerita tentang kita. Komang Toel
Nah, ini sindir Bung Towel ini. Tadi Bung Towel sudah bilang selamat dan impresif itu. Iki lo pecah wel. Mak kayer. Indonesia nih bos, senggol dong. Gokil memang ini ciptaan lagunya Raim. Boom. Kali kejauhan, mantap Bambang Komang. Setiap kali Indonesia cetak gol dan menang itu pasti supporter Indonesia cari Bung Towel itu. Karena yang paling vokal kritik STY dan timnas itu si Towel ini. Ya, halo, Messi, can you come to Indonesia tomorrow? Yeah. Telepon Messi mau lawan Indonesia nih. Harus rematch ini, lawan Jepang, lawan Korsel, lawan Argentina, ini harus rematch ini. Siapa tahu Indonesia menang toh. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia yang bikin kita geleng-geleng kepala. Ada juga tanggapan dari netizen Malaysia buat sepak bola Indonesia dan sepak bola mereka. Mereka membanding-bandingkan gitu antara sepak bola Malaysia dan Indonesia, di mana Indonesia masih lebih unggul daripada Malaysia gitu ya. Di ajang Piala Asia Under 23 ini Indonesia berhasil ke 8 besar dan Malaysia sekali lagi harus pulang dengan 0 poin dan kebobolan paling banyak. Dan itulah yang terjadi, Indonesia harus melaju ke babak 8 besar dan ini prestasi yang sangat besar buat Indonesia. Sejarah juga buat Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Dan kabar baiknya Sintayong itu diperpanjang lagi kontraknya oleh PSSI. Dan lebih mengejutkannya lagi, Nathan yang kabarnya dipanggil oleh klubnya di Belanda itu harus bermain lagi. Setelah dia kembali ke Belanda, dia pulang lagi ke Qatar untuk ikut latihan lagi untuk melawan Korea Selatan. Dan di sini kita apresiasi juga perjuangan dari Erick Thohir dan PSSI yang jago sekali melobi klub dari si Nathan ini untuk supaya Nathan bisa pulang kembali ke Qatar dan membela timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Dan kita tahu betul ketika Nathan itu bermain, transisi dari menyerang ke bertahan atau bertahan ke menyerang itu luar biasa sekali karena ada Nathan di sana ya sekalipun tidak hanya Nathan yang bermain, tetapi dengan adanya Nathan di skuad starting 11 itu permainan Indonesia lebih hidup, lebih jalan. Ketika ada build up serangan itu Indonesia lebih hidup lagi, lebih bervariasi serangannya begitu karena ada yang mensuplai bola antara tengah, belakang dan depan teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa tanggapan kalian? Kita terus berharap Indonesia terus meningkat dan ketika hadapan dengan Korsel nanti hari Jumat Indonesia bisa menang. Dan tentunya sebagai supporter kita berharap Indonesia bisa bermain dengan skema yang cukup baik lagi. Semoga bisa membuat kejutan lagi untuk sepak bola Asia Tenggara, karena sekarang semua mata pecinta bola di Asia Tenggara itu tertuju kepada Indonesia dan Vietnam, terlebih ke Indonesia begitu. Selalu menjadi pusat perhatiannya, selalu tunggu-tunggu permainan Indonesia setiap matchnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.